Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali. Pada video kali ini kita akan membahas bahan dan alat pengolahan makanan khas asli daerah. Ini adalah mata pelajaran PKWU kelas 11 KD 3.2. Pada video ini yang akan kita bahas adalah hanya bahan makanan asli khas daerah. Nah, ini adalah peta kepulauan Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan ragam budaya dan tradisi, ya, dan setiap daerah mempunyai ciri khas masing-masing termasuk ragam makanan. Kondisi geografis yang berbeda-beda setiap daerah menyebabkan hasil bumi juga berbeda. Dan ini menyebabkan jenis makanan khas setiap daerah juga mempunyai ciri khas yang berbeda. Tujuan pembelajaran pada video kali ini ada dua, tetapi nanti yang kita bahas hanya tujuan pembelajaran yang ke-1, yaitu yang pertama menjelaskan bahan dan alat pengolahan makanan asli khas daerah, yang kedua menganalisis macam-macam makanan khas asli daerah dari bahan pangan nabati dan hewani. Nah, jadi video kali ini hanya membahas untuk tujuan pembelajaran pertama. Bahan pangan terbagi dua, yaitu sumbernya itu nabati dan hewani. Bahan pangan nabati terdiri dari sayur mayur, buah-buahan. Kemudian di dalam sayur mayur dan buah-buahan terdapat vitamin dan mineral, juga serat makanan, termasuk juga zat non-nutrisi yang bermanfaat seperti flavonoid dan sterol. Kita akan bahas sedikit tentang flavonoid. Ya, jadi flavonoid itu adalah salah satu senyawa polifenol. Fenol itu nanti kita lihat ya dari rumus strukturnya yang mempunyai sifat antioksidan. Nah, antioksidan itu sendiri adalah karena adanya gugus hidroksil yang terikat pada cincin aromatik. Nah, mana gugus hidroksil? Gugus hidroksil, perhatikan ini adalah gugus OH yang terikat pada cincin aromatik, yaitu segi 6, kemudian ada ikatan rangkap selang-seling. Ya, nah ini adalah hidroksil. Jadi hidroksil, nah ini yang menyebabkan bahwa senyawa flavonoid itu bersifat antioksidan. Nah, senyawa flavonoid itu berfungsi untuk mencegah dan memperbaiki kerusakan sel-sel dalam tubuh, khususnya yang disebabkan oleh paparan radikal bebas. Antioksidan adalah senyawa yang bertugas menetralisir radikal bebas dan menghambat oksidasi. Ya, antioksidan berarti antioksidasi, sehingga tubuh terlindungi dari berbagai macam penyakit degeneratif dan kanker. Contohnya adalah antioksidan alami antara lain vitamin C dan vitamin E. Ini adalah gugus aromatiknya ya. Kemudian fungsi flavonoid tadi yaitu tadi yang sudah disampaikan, yaitu untuk membersihkan tubuh atau melindungi sel-sel dari kerusakan akibat dari dari radikal bebas. Nah, ini adalah buah-buahan yang banyak mengandung flavonoid. Labu kuning itu juga sama, salah satu contohnya dia bisa melembabkan dan mengurangi kerutan pada kulit. Kemudian radikal bebas adalah atom molekul atau senyawa yang memiliki satu atau lebih elektron tidak berpasangan sehingga dia sangat reaktif atau radikal. Nah, radikal bebas dapat terbentuk dalam tubuh saat bernapas sebagai hasil samping proses oksidasi, pembakaran, atau olahraga yang berlebihan, juga peradangan, terpapar polusi lingkungan seperti misalnya asap rokok, kendaraan bermotor, radiasi, dan lain-lain.
fungsi radikal bebas itu sebenarnya adalah bisa membunuh mikroorganisme penyebab infeksi. Nah, yang berikutnya adalah sterol. Ini adalah gugus strukturnya ya, dan termasuk jenis steroid alkohol. Ini mengandung gugus hidroksil tadi. Nah, salah satu contohnya dari sterol adalah yogurt. Kemudian kolesterol merupakan jenis yang paling dikenal ya, sterol yang dikenal. Nah, ini adalah jenis lipid khusus yang disebut steroid. Kolesterol adalah lemak yang diproduksi oleh tubuh, juga berasal dari makanan hewani. Kolesterol membantu tubuh memproduksi vitamin D, sejumlah hormon, dan asam empedu untuk mencerna lemak. Jadi kolesterol ada dua ya, kolesterol baik dan kolesterol jahat. Nah, ini adalah fungsinya membangun, memelihara, atau memodulasi fluiditas membran pada kisaran suhu fisiologis yaitu 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius suhu tubuh ya. Ini adalah suhu tubuh yang sehat. Nah, berikutnya adalah masih nabati, jenis kacang-kacangan dan biji-bijian. Nah, kacang-kacangan dan biji-bijian banyak mengandung serat yang dapat melancarkan serta membersihkan saluran pencernaan. Kacang-kacangan dan biji-bijian juga memiliki kadar protein tinggi sehingga mampu memberikan cukup energi untuk beraktivitas. Kacang-kacangan dan biji-bijian memiliki kandungan fosfor penting untuk kesehatan tulang dan gigi. Selain itu, kacang-kacangan dan biji-bijian juga mengandung vitamin B dan vitamin E yang baik untuk mencegah penuaan dini. Kemudian yang berikutnya adalah masih nabati yaitu umbi-umbian. Kandungan utama umbi-umbian pada umumnya adalah karbohidrat. Karbohidrat merupakan salah satu zat yang diperlukan sebagai sumber energi bagi tubuh. Jadi tubuh bisa bergerak karena dia memiliki energi. Ya, itu sumbernya adalah dari karbohidrat. Nah, selanjutnya adalah bahan pangan hewani berasal dari hewan ya, berarti bahan pangan yang berasal dari hewan. Nah, ini adalah beberapa contohnya, misalnya telur mempunyai kandungan gizi tinggi, diantaranya protein, karbohidrat, mineral, lemak, air, dan vitamin. Tetapi telur terkadang mengandung bakteri salmonella yang berasal dari kotoran ayam. Oleh sebab itu, telur harus dimasak dengan penanganan yang tepat agar bakterinya mati. Yang kedua adalah ikan. Ikannya misalnya dari ikan laut, ikan air tawar, dan ikan air payau. Itu memiliki kandungan gizi, diantaranya adalah protein. Nah, ini kandungan protein pada ikan itu lebih tinggi dari serealia ya. Nah, kadang-kadang kandungan protein ikan sangat mudah dicerna sehingga baik bagi balita. Ikan juga mengandung asam lemak yang tidak jenuh, yang sangat bermanfaat buat kesehatan tubuh ya. Kemudian ikan juga mengandung vitamin dan mineral. Yang berikutnya adalah daging. Nah, daging sapi, misalnya daging kambing, daging kerbau, atau yang lainnya, setiap jenis daging mempunyai karakteristik yang berbeda. Pada umumnya daging mengandung protein, lemak, serta mineral dan vitamin. Yang berikutnya adalah susu, merupakan bahan pangan dengan nilai gizi tinggi, yaitu memiliki kandungan air, lemak, protein, karbohidrat, vitamin, asam folat, dan mineral. Jadi agak lengkap ini ya untuk susu. Karakteristik bahan nabati dan hewani. Ini ada 4 ya. Pada bahan pangan nabati umumnya memiliki daya awet yang tinggi. Sedangkan pada bahan pangan hewani itu sebaliknya ya, mudah rusak atau daya awetnya rendah. Pada nabati cenderung tahan terhadap tekanan dan tidak gampang rusak, tetapi pada hewani bersifat lunak, tidak tahan tekanan dan hantaman. Pada nabati sifatnya ada yang spesifik namun masih dapat dicari sifat yang lain ya. Kemudian pada hewani sifat setiap bahan sangat spesifik dan sangat sulit digeneralisasi. Nah, pada nabati sumbernya protein dan lemak
bahan nabati banyak juga berperan sebagai sumber karbohidrat, mineral, dan vitamin. Sedangkan pada hewani lebih banyak sebagai sumber protein dan lemak. Demikian penjelasan kita tentang bahan pangan asli khas daerah. Sampai jumpa kembali pada pembahasan materi-materi PKWU berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.